Kita akan bahas koin cetakan Belanda untuk daerah Nederland Indies atau Indonesia yang dicetak pertama kali tahun 1856 sampai dengan 1945 dan berlaku di Indonesia sampai awal tahun 1950-an. Koin ini sangat terkenal sekali di Indonesia dengan nama benggol atau gopang. Banyak masyarakat Indonesia menggunakan koin ini untuk kerikan atau kerokan, sehingga merata hampir seluruh pelosok Indonesia sangat mengenal koin benggol ini. Pada video ini akan dibahas secara mendalam dan detail seperti mengenai min mark, privy mark, legend dalam huruf Jawa dan Arab, total produksi, urutan tingkat kelangkaan, dan lain sebagainya. Mari kita mulai dengan jumlah produksi masing-masing tahun. Lihat di tabel. Koin benggol ini dicetak dalam 16 tahun cetakan, dan untuk cetakan pertama tahun 1856 dicetak sejumlah 2.400.000 keping. Untuk tahun 1857 dicetak sejumlah 36.560.000 keping. Tahun 1858 dicetak sejumlah 40.990.000 keping. Untuk tahun 1896 dicetak 1.120.000 keping. Untuk tahun lainnya silahkan lihat di tabel pada layar. Di antara 16 tahun cetakan tersebut terdapat 1 tahun cetakan yang memiliki jenis proof, yaitu tahun cetakan 1902. Terdapat 2 proof, yaitu yang berbahan emas dan yang berbahan perak dengan berat 13,5 gram. Jenis proof ini sangat langka sekali keberadaannya sebagai R4. Sekarang mengenai legend yang ada pada koin yang terdiri dari 2 inskripsi, yaitu inskripsi Arab Egon, artinya tulisan Arab tapi bahasanya Jawa. Sedangkan kalau tulisannya Arab bahasanya Melayu disebut Jawi. Kalimat tersebut berbunyi, sapar 40 rupiah. Sedangkan yang bertuliskan huruf Jawa berbunyi, saper 40 rupiah. 16 tahun cetakan benggol ini terdapat perbedaan dengan membagi 2 kelompok tahun cetak, yaitu untuk tahun cetak 1856 sampai dengan 1913 sebagai kelompok pertama, dan kelompok kedua tahun cetak 1914 sampai dengan 1945. Perbedaan yang pertama mengenai jumlah baris pada tulisan Arab. Coba lihat di layar. Untuk tahun cetak 1856 sampai dengan 1913, tulisan Arab terdiri dari 2 baris. Sedangkan untuk tahun cetak kelompok kedua, yaitu tahun 1914 sampai dengan 1945, tulisan Arabnya terdiri dari 3 baris. Berikutnya perbedaan kedua. Kelompok tahun 1856 sampai dengan 1913, tulisan Arabnya sebagai Arab gundul, artinya huruf Arab tanpa sandangan atau tanpa harokat. Sebaliknya untuk tahun cetak 1914 sampai dengan 1945, tulisan Arabnya disertai harokat. Perbedaan ketiga, untuk tahun 1856 sampai dengan 1913, mahkotanya lebih lebar dibandingkan dengan kelompok tahun cetak 1914 sampai dengan 1945. Berikutnya, perbedaan keempat adalah ornamen mawarnya yang lebih besar untuk kelompok tahun cetak 1914 sampai dengan 1945 dibandingkan dengan gambar mawar pada kelompok tahun cetak 1856 sampai dengan tahun 1913. Coba sekarang lihat di layar. Pengertian antara min mark dan privy. Min mark adalah suatu tanda di mana koin tersebut dicetak. Dalam contoh ini terdapat min mark huruf P di sebelah kanan bawah. Artinya koin ini dibuat di percetakan Philadelphia, Amerika Serikat. Sekarang lihat di sebelah kiri bawah desain pohon palem sebagai privy. Dan pengertian privy juga bisa menunjukkan di mana koin dicetak. Bisa juga sebagai tanda dari desainer koin tertentu. Atau juga bisa berarti sebagai tanda perayaan kejadian khusus. Atau
atau juga berperan sebagai tanda untuk menunjukkan suatu koin pada kelompok set koin tertentu. Pada zaman Yunani kuno, awal mulanya mint mark digunakan sebagai tanda yang menunjukkan seseorang yang bertanggung jawab dalam proses pencetakan koin tertentu. Bila pada suatu ketika ditemukan banyak koin yang beratnya di bawah standar, maka berarti terjadi korupsi dalam proses pembuatannya. Dan dengan mint mark tersebut akan mudah menunjuk siapa yang bertanggung jawab dalam proses produksi, dan orang tersebut akan mendapatkan sanksi hukum. Demikian awalnya arti dari tanda mint mark. Sekarang mengenai susunan urutan kelangkaan. Saya susun berdasarkan pengalaman, dan pengalaman saya selama ini yang nyata-nyata ada di pasar. Jadi tidak berdasar katalog. Urutan dari yang paling langka adalah sebagai berikut. Tahun cetak 1896 sebagai yang terlangka atau sebagai key tahun kunci. Disusul tahun 1856, kemudian berurutan tahun 1915, tahun 1913, tahun 1857, tahun 1858, tahun 1897, tahun 1898, tahun 1899, tahun 1902, tahun 1909, tahun 1907, tahun 1908, tahun 1920, tahun 1914, dan yang paling mudah dan paling banyak ditemukan dalam kondisi UNC atau kondisi baru adalah tahun cetak 1945P. Satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah enkripsi huruf Arab pada cetak tahun 1856. Coba perhatikan perbedaan kalimat dalam huruf Arab pada dua keping Bengal tahun 1856 tersebut. Terlihat bahwa huruf mim pada kata A4, M atau mim, yang satu huruf mim seperti normalnya yaitu mim dengan bentuk lingkaran tertutup. Sedangkan huruf mim satunya terbuka. Nah, mim yang terbuka ini adalah tahun cetak 1856 yang sangat-sangat langka. Dan harganya bisa puluhan kali lipat dari yang huruf mim normal atau mim tertutup, istilah Inggrisnya sebagai close mim. Jadi perlu diingat, untuk tahun 1856 yang paling langka adalah mim terbuka atau open mim. Kembali pada tahun cetak 1945P yang sangat signifikan jumlah cetaknya, yaitu 200 juta keping, dicetak di Amerika Serikat, persisnya di perusahaan percetakan Philadelphia, dengan ditandai mint marknya sebagai P, Philadelphia. Dan tahun cetak 1945 ini dibuat waktu pemerintahan Nederland Indies dalam pengasingan di Australia. Karena periode tahun 1942 sampai dengan 1945, Nederland Indies atau Indonesia diduduki oleh Jepang. Nyata-nyata Belanda bersikeras untuk berusaha kembali menjajah Indonesia dengan mencetak mata uang koin tahun 1945P, walaupun pemerintahan Nederland Indies sedang dalam pengasingan di Australia. Hal ini bisa dibuktikan dalam sejarah atas usaha Belanda ingin kembali ke Indonesia, yaitu dengan membonceng pasukan sekutu guna melucuti pasukan Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Belanda dengan pasukan Nikanya yang membonceng pasukan sekutu dalam perjalanannya bukannya mengembalikan administrasi ke Republik Indonesia, tapi malah terus berusaha untuk mengambil alih tanah jajahannya, salah satunya dengan berlangsungnya perjanjian Renville. Niat inilah yang tersembunyi sejak awal hingga dipersiapkannya mencetak mata uang yaitu Bengal tahun 1945P tersebut. Apa yang dipersiapkan Belanda dengan mencetak mata uang dalam pemerintahan pengasingan adalah dengan harapan bila dapat mengambil alih lagi Indonesia, maka mata uang sudah dipersiapkan dengan jumlah yang dianggap cukup. Perlu digarisbawahi bahwa mata uang bukan hanya sebagai alat tukar untuk transaksi saja, tapi juga digunakan sebagai alat politik. Demikian bahasan mengenai koin 2,5 sen Bengal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.